gawat daruratan sehari-hari itu adalah sebuah kondisi dari seseorang atau mungkin pasien juga itu yang mengalami masalah kesehatan yang perlu segera mendapatkan penanganan kesehatan karena mungkin saja mengancam jiwa atau nyawa, atau kalau tidak segera dilakukan penanganan mungkin saja terjadi kecacatan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai kegawat daruratan. Nah, pengawasan itu salah satunya ya seperti ini, kita ikut mensosialisasikan program yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara Dewan dan Pemda DIY, salah satunya ya PSC 119 ini. Diskes, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernahkah Anda bingung harus menghubungi siapa saat kondisi darurat medis? Tenang, kini ada PSC 119 Daerah Istimewa Yogyakarta. PSC 119 atau Public Safety Center adalah layanan darurat medis resmi. Cukup tekan 119 di ponsel Anda, petugas akan segera merespon panggilan. Layanan ini siap membantu keadaan gawat darurat seperti pingsan, kecelakaan, atau kondisi medis yang membutuhkan ambulans. Tim medis PSC 119 akan datang dengan ambulans dan memberikan pertolongan pertama sebelum membawa pasien ke rumah sakit. PSC 119 tersedia selama 24 jam setiap hari dan dapat diakses secara gratis. Satu panggilan saja bisa menyelamatkan nyawa orang yang Anda cintai. PSC 119, cepat, tanggap, dan siap membantu Anda. Bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH. Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Arni Tias Palupi, ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo Sobat Sehat, senang sekali rasanya berjumpa kembali bersama saya Ari Asyari dalam program Diskas, diskusi kesehatan persembahan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan podcast ini bertujuan untuk memberikan edukasi, memberikan inspirasi, dan mensosialisasikan berbagai program-program seru dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada episode kali ini, Diskas akan membahas salah satu tema yang menarik, yaitu sistem kegawat daruratan PSC 119. Kira-kira buat Anda yang belum tahu, Sobat Sehat, kira-kira PSC 119 itu apa, bagaimana cara menggunakannya, dan sebagainya. Untuk itu, di kesempatan kali ini sudah hadir di studio dua narasumber spesial kita yang sudah berkenan untuk hadir. Yang pertama ada dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Arni Tias Palupi, ST, atau biasa dipanggil Ibu Arni. Apa kabar Ibu yang hari ini? Mas Ari, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan yang luar biasa, Ibu Arni ini terlihat begitu cerah sekali. Terlihat dari bajunya luar biasa. Ini temanya bunga-bunga. Bunga-bunga. Menandakan sehat, bahagia, ceria ya Bu ya. Betul sekali Betul. Mas Ari. Kita harus selalu menunjukkan kita itu sehat. Sehat, Ya, itu dia. agar menular ke kanan kiri kita juga ikut sehat. Ikut sehat, bahagia, dan bugar Bu ya. Betul. Baik, itu ada Ibu Arni. Selanjutnya juga ada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH. Selamat siang Dr. Anung. Selamat siang Mas Ari. Apa kabar dokter? Luar biasa. Luar biasa. Salam sehat. Salam sehat.
Ini salah satu podcast yang saya merasa paling aman, Ibu. Gimana Mas? Karena kalau ada apa-apa, ada Pak Dokter. Oh betul. Langsung ke gawat daruratnya. Langsung ke gawat daruratan, tidak perlu telepon 119, langsung ada beliau yang mungkin bisa menolong kita gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Dr. Anung, Ibu Arni. Kita akan membahas banyak soal kegawat daruratan PSC 119 ini. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin banyak sobat sehat yang belum tahu sebenarnya kegawat daruratan itu, Pak Anung, mungkin boleh dijelaskan dulu itu seperti apa sih Pak? Apa yang dimaksud sebagai kegawat daruratan, Pak Anung? Iya, kegawat daruratan biasanya kita menyebutnya sebagai kegawat daruratan sehari-hari itu adalah sebuah kondisi dari seseorang atau mungkin pasien juga itu yang mengalami masalah kesehatan yang perlu segera mendapatkan penanganan kesehatan karena mungkin saja mengancam jiwa atau nyawa atau kalau tidak segera dilakukan penanganan mungkin saja terjadi kecacatan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai kegawat daruratan. Berarti yang ancamannya sudah menyangkut nyawa, terus ini fatal, parah, berarti itu bisa masuk ke gawat darurat. Nah, kemudian sistem penanganan kegawat daruratan itu, Pak. Ini mungkin banyak yang sudah kenal, ada yang belum tahu, mungkin boleh dijelaskan lagi, Pak. Ya, kalau sistem penanganan gawat darurat itu kita bagi dalam penanganan prahospital. Hospital itu rumah sakit. Kemudian hospital dan pas di hospitalnya. Jadi prahospital itu artinya sebelum masyarakat atau pasien itu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang baik. Nah, karena kejadiannya itu sebagian besar itu tidak di rumah sakit, penanganan di prahospital atau di masyarakat atau di lingkungan di mana kita mendapati kasus tersebut merupakan hal yang sangat krusial atau hal sangat penting. Karena apa? Dia akan sangat berdampak pada output dari penanganan terhadap pasien tersebut. Berarti ini urusannya nyawa manusia juga berarti ya Pak ya? Nyawa dan ya minimal mencegah kecacatan kalau memang itu tidak mengancam nyawa. Tapi kalau tidak ditolong mungkin saja cacat. Kalau dengan kecepatan yang cukup dan penanganan yang baik bisa dicegah kecacatan tersebut. Berarti bisa diartikan kegawat daruratan ini cukup luas ya Pak Anung ya? Bisa kecelakaan, kendaraan bermotor. Betul. Terus juga mungkin ada musibah-musibah yang bisa jadi karena bencana alam dan sebagainya. Betul. Itu bisa masuk ke gawat daruratan. Nah, sistem yang dipakai untuk sistem kegawat daruratan ini apa Pak? Nah, tadi yang di prahospital ini sebenarnya kalau masyarakat mengetahui itu ya, mengetahui atau kemudian menjumpai atau mohon maaf mungkin ada yang mengalami anggota kelompoknya dan sebagainya. Yang pertama, kalau tidak mempunyai kemampuan penanganan gawat darurat oleh orang awam, artinya mereka belum diberikan pembekalan untuk penanganan sementara, panggil saja, call saja nomor 119. 119. Jadi 119 itu nomor panggil nasional yang kemudian mudah diingat. Karena pada waktu dulu beberapa tahun yang lalu kan nomornya untuk DIY nomornya 0 sekian gitu kan. Untuk kota 0 sekian. Masyarakat tidak akan bisa mengingat. Tapi begitu 119 panggil lewat ponsel Bapak Ibu semua, teman-teman semua itu langsung nanti terhubung dengan center yang ada di pusat Kementerian Kesehatan dan langsung dispatch ke daerah dia panggil. Kalau HP kita terlacak di Yogyakarta ya berarti langsung dikirim ke Jogja. Nah, di tempat kami Dinas Kesehatan itu ada posko. Posko atau kemudian kita menyebutnya sebagai call center, koordinator dalam penanganan gawat darurat di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, dari situ kemudian kita mengidentifikasi di daerah mana ya. Kalau kemudian dekat dengan posko kami, sementara tim yang lain, tim mungkin kota Yogyakarta tidak siap, kami bisa mengirimkan tim. Kami juga punya tim evakuasi, tim medis evakuasi untuk memberikan penanganan sementara, penanganan pertama, dan apabila perlu dilakukan rujukan.
Berarti sudah secanggih itu sistemnya, Pak Anung ya. Tinggal telepon 119 misal menemukan ada kegawat daruratan, baik itu mungkin keluarga atau mungkin tetangga dan sebagainya, langsung telepon. Itu berbayar nggak sih, Pak? Tidak berbayar. Gratis berarti, Pak? Untuk pelayanannya tidak berbayar. Oke. Tetapi kalau untuk telepon ada beberapa yang kemudian tergantung operatornya ya. Oh, yang itu iya, kami iya. mungkin tidak terlalu tahu detailnya. Tapi ada salah satu operator yang memang kemudian free karena disediakan oleh operator tertentu gitu kan. Tetapi untuk yang lainnya memang kemudian bayar pulsa saja. Tapi penanganan semuanya gratis, dan Pak. setelah di rumah sakit itu pra-hospital namanya gratis. Nah, untuk selanjutnya menggunakan mekanisme penanganan yang lain, menggunakan mekanisme pembiayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Iya berarti. Ya, kalau kecelakaan lalu lintas kan berarti biasanya jasara harja ya, Bu. Atau mungkin juga kalau punya BPJS mungkin bisa dibantu juga kan ya, Pak ya. Ada dua jenis. Juga. Kalau dia posisi bekerja otomatis BPJS ketenaga kerjaan. Ya. Kan gitu. Kalau yang menyangkut kesehatan secara penyakit ya BPJS kesehatan. Cuma ketika ada kegawat daruratan dengan telepon 119 itu bisa dilayani dengan cepat dan juga tepat, Pak Anung ya. Apalagi dengan sistem yang sudah canggih bisa melacak, oh ini penelponnya dari mana, kemudian bisa dibantu fasilitas kesehatan terdekat gitu ya, Pak ya. Berarti misal ada orang Gunung Kidul, Pak, telepon juga langsung bisa dibantu juga ya, Pak ya. Kalau Gunung Kidul karena PSC 119 itu yang sudah punya call center yang selalu siap 24 jam itu baru 3 kabupaten kota. Maaf, saya koreksi, baru 2 kabupaten kota, 1 provinsi. Maaf, 1 DIY ya, Pemda DIY ya. Nah, itu kalau Gunung Kidul panggilannya di Gunung Kidul masuknya nanti ke Pemda DIY atau call center PSC 119 DIY. DIY kemudian melakukan koordinasi dengan kalau di Gunung Kidul ada Gunung Kidul Emergency Services. Jadi sebenarnya hampir sama dengan PSC, cuma mereka masih menggunakan nama lokal gitu karena memang belum berafiliasi dengan call centernya 119. Nah, dari sana kemudian tim terdekat dikirim. Kalau katakanlah mungkin dekat dengan PMI, PMI sebagai jejaring kami kirim tim ke sana ke lokasi. Atau malah mungkin dekat dengan puskesmas, rawat inap. Tim dari puskesmas rawat inap itu kemudian kami minta untuk melakukan penanganan pertama atau melakukan penanganan gawat darurat di lapangan. Jadi untuk masyarakat DIY sudah tidak perlu khawatir dimanapun Anda berada ketika memang ada situasi darurat yang ini kaitannya seperti Pak Anung tadi jelaskan, kaitannya nyawa dan juga mungkin bisa membawa kecacatan untuk tubuh, maka silahkan langsung bisa menghubungi 119 itu tadi ya, Pak ya. Kemudian kalau kita ngomongin ini kan, kalau saya melihat mendengar dari penjelasan Pak Anu ini sangat penting ya. Kalau dari Pak Anu sendiri ini seberapa penting sih Pak PSC 119 ini untuk masyarakat, Pak? Sangat penting kalau kita lihat record panggilan kami di harian. Harian itu hampir pasti kami menerima panggilan di atas 25 kali panggilan. Ya. Setiap harinya, Pak? Setiap hari. 25 lebih? 25 kali panggilan. Wow. Itu dari pagi sampai malam, kadang-kadang juga dini hari. Baik itu akibat kecelakaan di lalu lintas di jalan raya atau kegawat daruratan yang Mas Ari sampaikan di rumah tangga katakanlah. Itu juga kadang-kadang memanggil 119. Jadi memang kadang-kala bahkan kemudian yang tidak masuk kategori gawat darurat pun manggil. Nah, pernah itu Pak? Apa itu? Apa ya, pernah, cerita tapi Pak? Ya kemudian kami tetap terima, kemudian kami beri teman-teman berikan pemahaman, oh kalau seperti ini ditangani begini saja dulu, bisa kemudian kontrol ke rumah sakit karena dia kan tidak perlu dilakukan stabilisasi, kemudian harus dijemput ambulan, tidak perlu. Tetapi tetap kami terima untuk panggilannya. Misalnya, halo Pak, ya kenapa Bu? Ini anak saya pilek terus Pak. Nggak perlu PSC 119, nggak perlu ya. Tidak perlu mengakses PSC 119. Kecuali kalau kondisinya sesek, nggak bisa nafas, mungkin iya ya. Tapi kalau itu dia, Bu, ya. hanya pilek karena pilek anak kecil ya jangan sampai ke PSC 119. Berarti itu dibuka 24 jam ya Pak ya? Untuk PSC 119 itu ya? Teman-teman kami di call center itu 24 jam. 24 jam, berarti karena kita tidak pernah tahu kegawat daruratan itu muncul kapan, bisa jadi di tengah malam lagi berkendara dapat musibah. Yang penting jangan ini ya, khawatir, pokoknya tetap
stay cool kalau bahasa anak mudanya, telepon 119. Karena kalau orang panik kadang bingung ketika ada kecelakaan atau apa, ini harus gimana, mana udah malam nggak ada orang itu. Tenang, jangan panik, langsung telepon 119. 24 jam bisa dilayani ya Pak ya. Kemudian selama ini itu 25 per hari, berarti lumayan banyak. Paling sering kalau boleh cerita Pak, kasus apa Pak yang paling sering dilaporkan Pak? Paling sering biasanya kasus kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas itu ya Pak ya? Lalu lintas di seluruh DIY ya. Jadi panggilan itu bisa masuk ke kami semua atau kemudian langsung masuk ke PSC-nya kota atau PSC-nya Kabupaten Bantul. Karena mereka juga sudah punya call center juga yang 24 jam juga dan sudah punya tim yang 24 jam. Tetapi jangan khawatir, walaupun Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul itu belum ada PSC secara harafiah, tetapi mereka sudah punya tim yang juga kemudian punya jejaring rumah sakit, PMI, puskesmas, yang kemudian ketika kami minta untuk melakukan kunjungan awal, penanganan pertama melalui call center 119 DIY, mereka sudah menjadi jejaring kami. Oke, misal ini Pak, ada sobat sehat yang di rumah mengalami atau menemukan ada situasi gawat darurat yang ditemukan di sekitar rumahnya. Ketika telepon, informasi apa saja Pak yang perlu diberikan kepada tim call center biar ini benar-benar telepon yang beneran nih, nggak dianggap prank, nggak dianggap iseng-iseng aja cari perhatian. Ada nggak Pak? Yang pertama adalah melaporkan kondisi situasi kegawat daruratan tersebut. Telepon katakan, oh ini ada kecelakaan, katakanlah. Ini ada, saya melihat kecelakaan, orangnya tergeletak. Kemudian di lokasi di sini dan sebagainya. Nah, biasanya teman-teman kami bertanya juga apakah pernah mendapatkan pelatihan PPGD awam. Kalau PPGD awam bisa kami pandu, oh lakukan, katakanlah mungkin cek nadi, cek itu dan sebagainya. Tapi kalau kemudian tidak pernah punya, biar amankan situasi saja. Amankan situasi kan kita bisa lihat nih teman-teman kalau ada kecelakaan, ada motor, mobil langsung melakukan blocking gitu ya. Biar tidak blocking, biar kemudian lalu ya mereka tetap nggak memindahkan, karena memindahkan itu juga berisiko kalau tidak yang ilmunya tahu ilmunya itu ya. Betul. Jadi disitulah kemudian peran dari masyarakat itu sangat penting. Jadi saya sering, karena kebetulan saya juga mobile itu kan, saya sering melihat teman-teman kok macet parah kenapa ya? Nah, itu kan. dia. Macet parah kenapa? Oh ternyata ada mobil satu ngeblok gitu kan, terus ada yang kemudian terbaring gitu kan. Nah biasanya itu kalau ada tenaga medis biasanya pasti akan turun. Nah kadang-kala kalau saya mau turun ternyata ambulannya sudah datang, gitu. Berarti teman-teman sudah datang langsung kemudian melakukan penanganan. Nah yang biasanya yang paling penting adalah kolaborasi dengan berbagai sektor. Siapa saja itu? Kecelakaan itu kan biasanya kan ada ada dinas perhubungan ya. Kemudian polisi yang biasanya yang paling pertama itu kan. Nah kemudian dengan instansi yang lain juga. Jadi memang kami tidak berjalan sendiri. Kadangkala yang menelpon juga bukan masyarakat, kadangkala yang menelpon polisi. Oh iya. Kadang-kala kan telepon polisi ya. Jadi kecelakaan kadang-kala telepon polisi ada, atau mungkin di pos itu paling dekat polisi. Polisi sudah paham kalau ada kecelakaan telepon 119. Jadi untuk masyarakat yang menemukan kondisi gawat darurat itu, jangan langsung malah ada kecelakaan langsung keluarin HP direkam di upload story, jangan. Mengabarkan untuk instansi-instansi terkait yang bisa membantu, salah satunya adalah 119 itu tadi ya. Kita ke Bu Arni sebentar. Ya Bu Arni, melihat tema kita, topik kita hari ini tentang PSC atau Public Service Center ini 119, dari pendapat Ibu Arni gimana Bu? Jadi sebagai perwakilan dari masyarakat di DIY khususnya ataupun di Bantul, karena saya asalnya dari Bantul, hal-hal seperti ini sangat penting Mas, dan harus kita sosialisasikan karena tidak semua masyarakat itu paham tentang SOP bagaimana saat terjadi kegawat daruratan. Nah itu pentingnya kalau kita punya call center, akhirnya kalau itu sudah tersosialisasi, masyarakat kan tidak perlu panik lagi. Dia langsung, oh kalau ada keluarga atau tetanggaku tiba-tiba serangan jantung, telepon ke 119. Atau tadi seperti Pak Anung sampaikan, ada kecelakaan, telepon 119. Jangan itu tadi seperti jenengan sampaikan, ambil HP, story, nanti belum tahu urusannya apa,
pihak dari yang berkewenangan malah tidak bisa karena sudah terlalu crowded orang-orang yang pengen lihat kejadian itu kan. Tonton malah kasihan Bu ya. Betul sekali Mas. Sekarang kan agak FOMO ya, orang-orang kalau ada bencana atau ada kecelakaan itu malah pada nonton, bukan gimana caranya nyari solusi atau memberikan arus lalu lintas untuk ambulan agar bisa lewat dengan tenang ataupun dengan cepat ke lokasi yang kejadian itu. Berarti penting banget Bu ya adanya penting sekali PSC Mas, ya. dan itu harus selalu disosialisasikan. Nantinya kita juga akan membahas di komisi ya Pak Anung ya, bagaimana kita bisa memberikan edukasi itu melalui sosis-sosis anggota DPR ataupun mungkin dari kedinasan yang nantinya ada pendampingan dana dari Pemda DIY. Dan itu merupakan salah satu dukungan dari Dewan Bu ya, adalah anggaran itu tadi. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi soal bantuan anggaran untuk PSC ini dan sebagainya. Kita kembali lagi ke Pak Anung, tapi 25 telepon kurang lebih per hari, berarti dalam 1 bulan kan ada ratusan Pak ya? Iya. Dari sekian banyak itu ada yang pernah iseng ngeprank nggak Pak? Yang iseng, padahal ternyata sebenarnya nggak ada apa-apa gitu Pak? Iya, ada tapi sangat jarang sebenarnya karena memang kemudian masyarakat kita ya DIY ya sudah memahami bahwa PSC 119 itu penting dan memang kemudian punya tugas yang banyak gitu kan. Kalau di awal-awal dulu ya cukup banyak tuh yang kemudian karena memang mungkin masih penasaran kali apa benar itu kan ngeprank dan sebagainya gitu kan, tapi sudah sangat jarang sekarang ya. Pada awal-awal dibentuk itu juga kalau saya tidak ngeprank, tapi saya biasanya karena saya suka jalan itu kan, saya posisi di mana saya panggil itu kan, oh ternyata memang benar masuk ke 119 itu kan, saya jawab ada yang bisa dibantu, oh maaf ini saya Pak Anung, saya ngetes aja tes posisi lokasi, oh ternyata langsung terdistart atau kemudian langsung tersambung ke call center. Itu udah sangat canggih sekali ya, memudahkan untuk sebuah kejadian gawat daruratan itu bisa ditangani lebih cepat gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini berarti semua lapisan masyarakat boleh memanfaatkan, tidak pandang usia, tidak pandang apapun, semuanya boleh Pak ya menggunakan PSC 119 ini Pak? Semua masyarakat yang melihat atau mengalami kondisi kegawat daruratan, silahkan akses ke 119. Jadi kondisi kegawat daruratan tadi ya bisa di jalan, kemudian bisa di rumah seperti Bu Ani sampaikan. Di rumah juga sering Mas. Apa paling sering Pak di rumah Pak? Enggak, ya sesek itu ya, sesek nggak bisa jalan, kemudian harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian kadang harus ditandu, apalagi kalau di kota Bu kan kadang-kala jalannya sempit gitu. Jadi ya kami datang ke sana, terus akhirnya kemudian diidentifikasi ini gimana. Kalau memang butuh menandu, biasanya kami berkoordinasi dengan pihak yang lain ya, katakanlah kami memberikan penanganan stabilisasi dan sebagainya untuk menandu. Kami juga kadang-kala minta bantuan. Karena soalnya perawat saya kami di PSC itu ada yang kecil juga. Tapi yang pasti untuk mensukseskan program ini tentu saja koordinasi lintas sektor itu tadi ya Pak ya? Koordinasi lintas sektor. Termasuk kepolisian, rumah sakit, dan sebagainya itu bekerja sama untuk menangani kondisi-kondisi gawat daruratan ini. Apalagi kalau kita lihat di daerah istimewa Yogyakarta memang ada beberapa potensi-potensi bencana itu juga menjadi satu call center yang sangat penting ketika sesuatu terjadi, melaporkan, apalagi kalau ada korban-korban yang perlu diselamatkan gitu ya Pak ya? Ya, jadi kembali ke SPGDT tadi, sistem penanggulangan gawat darurat terpadu kan sebenarnya terpadu ya, dari prahospital, hospital dan sebagainya. Terus kemudian dia untuk kegawat daruratan sehari-hari yang sampai saya sampaikan, atau kegawat daruratan pada kondisi krisis kesehatan atau mungkin bencana. Daerah kita kan termasuk salah satu daerah yang Pak, rawan di sesar patahan. Oh iya betul. Itu PSC kami juga menjadi sebuah tim yang nantinya akan turun ke lapangan pertama kalau kemudian ada laporan terkait dengan kondisi dicurigai krisis kesehatan, melakukan penanganan awal atau biasanya melakukan rapid health assessment atau penilaian kesehatan secara kaji cepat kesehatan secara cepat ya. Mungkin sebentar saya potong Pak. Mungkin bagi orang awam krisis kesehatan itu seperti apa? Apa kecelakaan itu tadi dimasuk krisis kesehatan atau beda Pak? Agak sedikit
berbeda. Krisis kesehatan itu biasanya kejadian-kejadian yang berpotensi memberikan masalah kesehatan pada masyarakat secara luas. COVID-19 apakah termasuk, Pak? Termasuk di dalamnya. Oh iya. Bencana tadi ya. Bencana. Banjir di Bantul itu kan banjir kan kemarin kan. Yang kemudian berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat luas gitu kan. Dan biasanya itu kan kadang-kala malah fasilitas pelayanan kesehatan juga kadang terdampak dan sebagainya. Itu yang namanya krisis kesehatan. Jadi tidak hanya penyakit tapi juga ada dampak dari bencana yang bisa menimbulkan penyakit. Karena kalau misal ada bencana terus pengungsian mungkin sanitasinya kurang baik dan sebagainya, itu bisa menyebarnya cepat sekali satu penyakit, Pak ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu penanganan dari tim PSC untuk melakukan rapid health assessment. Jadi kaji cepat, terus kemudian ini berpotensi jadi masalah kesehatan secara meluas nggak sih? Kalau enggak ya udah berarti penanganan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat masih mampu, oke. Kalau enggak berarti kemudian kayak COVID itu kan. Betul. COVID itu bahkan Pemda DIY kan sendiri tidak mampu kan, akhirnya kemudian diambil nasional ya itu kan pandemi ya, krisis kesehatan. Kalau pandemi bencana itu pasti krisis kesehatan. Betul. Tapi krisis kesehatan belum tentu dia adalah bencana. Banjir itu mungkin saja menimbulkan krisis kesehatan, tapi belum tentu akan dikatakan sebagai bencana. Gitu kan. Iya. Sebagai alumni COVID 2020 Pak, alhamdulillah bisa sehat. Saya pernah Bu. Oh iya. Alumni ya. Alumni saya di isolasi mandiri itu 1 minggu, terus di rumah sakit sampai 1 minggu juga. Jadi bersyukur masih bisa sembuh, bisa bertemu dengan 2 orang hebat ini. Ibu enggak? Alhamdulillah Pak Anung enggak ya? Saya atau pernah juga Pak? Tidak. Walaupun saya bertugas di garda terdepan, alhamdulillah mungkin karena imunnya bagus. Pak dokter soalnya. Iya. Menggunakan alat pelindung diri APD yang cukup mungkin. Menggunakan alat pelindung diri yang cukup mungkin sedikit mempunyai keberuntungan tidak terkena. Itu dia. Ada garda terdepan yang setiap hari berkecimpung dengan pasien-pasien ya. Saya sebenarnya juga dulu imunnya lumayan, tapi dilala ada teman datang tuh yang bawa itu yang masalah ya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa tertangani. Sekarang Indonesia sudah sehat kembali. Amin. Semoga tidak ada lagi. Amin. Selain sakit juga kerjaan jadi menurun waktu itu ya. Job-jobnya banyak di cancel. Baik Sobat Sehat, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan luar biasa bersama Dr. Anung dan juga Ibu Arni. Kita masih akan lebih lanjut lagi membahas bagaimana sistem penanganan kegawat daruratan PSC 119 ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Discuss. Kita akan saksikan beberapa selingan video berikut ini. Pernahkah Anda bingung harus menghubungi siapa saat kondisi darurat medis? Tenang, kini ada PSC 119 Daerah Istimewa Yogyakarta. PSC 119 atau Public Safety Center adalah layanan darurat medis resmi. Cukup tekan 119 di ponsel Anda, petugas akan segera merespon panggilan. Layanan ini siap membantu keadaan gawat darurat seperti pingsan, kecelakaan, atau kondisi medis yang membutuhkan ambulans. Tim medis PSC 119 akan datang dengan ambulans dan memberikan pertolongan pertama sebelum membawa pasien ke rumah sakit. PSC 119 tersedia selama 24 jam setiap hari dan dapat diakses secara gratis. Satu panggilan saja bisa menyelamatkan nyawa orang yang Anda cintai. PSC 119, cepat, tanggap, dan siap membantu Anda. Sobat Sehat, berjumpa kembali bersama saya Ari Asyari, dan di tema obrolan kita hari ini menarik banget. Jadi kita membahas soal pusat layanan kedaruratan, kegawat daruratan PSC 119 yang ini tadi kalau sudah dijelaskan Pak Anung dan juga Bu Arni, ini bisa diakses dimanapun, kapanpun, siapapun, dan tentunya ini berupaya untuk menyelamatkan
nyawa yang begitu berharga jika terjadi sebuah kegawat daruratan, bencana, kecelakaan dan lain sebagainya. Kita akan membahas lebih lanjut lagi. Ini kita ke Bu Arni dulu kalau sekarang. Siap. Tadi pemerintah siap untuk melakukan dukungan total gitu ya untuk suksesnya program ini. Nah, bentuk dukungan dari Dewan sendiri seperti apa Bu untuk program PSC 119 ini Bu? Yang perlu diingatkan tugas kedewanan itu kan ada 3 Mas. Pertama tentang legislasi, jadi kita membuat aturan yang jelas untuk nanti sebagai payung hukumnya. Kemudian yang kedua adalah penganggaran. Nah itu yang titik paling utamanya, bagaimana nanti kita dengan adanya program-program itu kita berpikir bersama dengan Pemda, khususnya Dinas Kesehatan, seberapa atau kebutuhannya yang diperlukan untuk satu kegiatan ataupun satu program. Nanti kita akan membahas kebutuhan tersebut terkait dengan juga kemampuan daerah, nanti kita munculkan angkanya seberapa. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah pengawasan itu salah satunya ya seperti ini, kita ikut mensosialisasikan program yang sudah menjadi kesepakatan bersama antara Dewan dan Pemda DIY, salah satunya ya PSC 119 ini. Gitu. Oke, kita bedah satu-satu dari soal legislasi dulu Bu ya. Sudah ada aturan dari Dewan untuk soal PSC ini Bu? Kalau yang ada itu kan baru undang-undang dan peraturan pemerintah. Kalau untuk perdanya sendiri, kasusnya belum ada ya Pak? Belum ada. Insya Allah itu nanti kita masukkan di Banlek untuk sebagai perda inisiatif dari Komisi D bersama dengan Dinas Kesehatan agar nanti payungnya hukum lebih kuat dan lebih jelas Mas. Karena kalau suatu program payung hukumnya kurang kuat, itu biasanya gampang didebat untuk nanti penganggarannya. Seperti itu. Jadi memang itu butuh kerjasama tadi terpadu tadi ada beberapa OPD yang terlibat di dalamnya, walaupun nanti sebagai komandannya dari Dinas Kesehatan, nanti tapi tetap kita juga melibatkan OPD ataupun dinas yang lainnya agar nanti lebih komprehensif program tersebut. Jadi tidak tumpang tindih juga antara OPD ini Bu ya, biar tahu siapa yang komandani, siapa yang nanti untuk kesini ke situ gitu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, yang selanjutnya soal anggaran Bu. Ini pripun Bu, boleh diceritakan nggak Bu? Kalau angkanya untuk saat ini kurang tahu nggih Pak detailnya seberapa, nanti Pak Anu mungkin yang lebih bisa menjelaskan. Tapi pada prinsipnya kami dari Komisi D selalu mendorong kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Betul. Karena kan Komisi D kesejahteraan itu dari tahun ke tahun harus naik. Jangan sampai kok malah turun, apalagi stuck gitu. Jadi kita berupaya dan alhamdulillah Komisi D yang sekarang ini sudah satu visi satu misi untuk semua program yang terkait dengan kemanusiaan di daerah istimewa Yogyakarta ini dari tahun ke tahunnya harus anggarannya naik. Apalagi kalau ini dilihat dari kacamata pribadi saya bahwa program ini merupakan salah satu program yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Betul sekali bisa Mas. Membantu langsung masyarakat ya kan Bu ya. Bukan hanya bansos-bansos saja gitu, tapi yang seperti ini juga sangat membantu karena ini urusannya nyawa. Iya betul. Urusannya sekali, juga dengan tadi ada faktor resiko kecacatan juga. Kalau cacat kan akhirnya jadi butuh bantuan dari orang lain untuk kesehariannya memenuhi kebutuhannya. Jadi itu juga menjadi pemikiran kami bagaimana program itu tidak hanya kita memberikan ikannya saja, tapi kita memberikan kailnya agar bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat di DIY. Terus yang terakhir Bu soal pengawasan, pengawasannya bagaimana ini Bu terkait program ini Bu dari seperti Dewan? Ini Mas, kita terjun langsung ke masyarakat. Kebetulan kan saat ini ada reses ya. Kita juga menyampaikan hal-hal seperti itu tadi, seperti tentang PSC 119. BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kemudian program-program yang lainnya, itu selalu kita masukkan dalam pointer untuk kita sampaikan ke masyarakat, baik itu melalui reses, sosialisasi, workshop, seminar, ataupun hanya saya turun ke masyarakat. Jadi tidak ada embel-embel tugas kedinasan dari kantor, tapi kebetulan ada kumpulan ibu-ibu atau mungkin ada kegiatan bapak-bapak ronda, itu ya kami sampaikan agar nantinya saat kejadian itu ada minimal sudah ada 1-2 orang yang sudah dapat informasinya. Jadi mereka tidak panik lagi, tidak gerusah-gerusuh lagi, semuanya bisa tertata dan reaksi cepat bisa dilaksanakan, resikonya bisa dikecilkan. Itu dia tadi. Yang penting kuncinya tidak panik gitu tadi. Betul, ya, jangan panik Mas. Itu aja kalau panik dulu gempa cerita kakak saya tuh pintu yang harusnya didorong
ditarik Mas. Jadi nggak bisa keluar. Betul. Karena saking paniknya itu tadi. Bener, kadang saking paniknya ada kejadian HP sudah di tangan aja dicariin. Betul. HP ku di mana mau telepon ditarik ya. Sering kejadian Bu ya. Betul. Jadi memang harus lebih tenang lagi, tidak panik dan berkepala dingin untuk menghubungi nomor-nomor yang penting, salah satunya adalah 119. Oke, kita ngobrol soal teknis lagi Pak ya. PSC 119 ini sebenarnya kalau kita ngomongin soal dasar hukumnya, mungkin boleh dijelaskan Pak Anung soal dasar hukum dari PSC ini Pak? Iya, kalau dari kesehatan sebenarnya dasar hukumnya cukup banyak ya. Yang pertama Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan peraturan pemerintahnya, pelaksanaannya Nomor 28 Tahun 2024 dan beberapa peraturan Menteri Kesehatan untuk teknis pelaksanaannya tentang itu tadi SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, dan juga tentang bagaimana beroperasinya PSC 119 dengan call centernya 119. Itu memang sudah ada dasar hukumnya, sehingga kalau kita lihat kan tadi saya cerita di awal ketika kemudian ada panggilan 119, ini kan 119 seluruh Indonesia terhubung. Cuma di provinsi ada call center sendiri yang kemudian menerima. Nah inilah kemudian keputusan Menteri Kesehatan itu mengatur bagaimana kemudian kalau panggilannya ke Jogja berarti harus langsung diteruskan ke Jogja biar diterima di Jogja. Nah kalau untuk kelembagaan memang Perda memang belum ada, tetapi tahun 2024 kemarin di peraturan gubernur tentang tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, itu bagian atau seksi yang membawa PSC 119 itu ketugasannya sudah dirinci, cukup rinci. Kalau sebelumnya belum, ini dirinci karena dengan tadi Bu Arni menyampaikan kalau sudah ada dasar hukumnya rinci itu, ini tugas utama kan, berarti tetap akan mendapatkan dukungan anggaran. Nah, memang belum secara detail Bapak Ibu dari Komisi D mencermati ini, tapi secara garis besar dukungan SDM, artinya kemarin kami mendapatkan 8 SDM perawat untuk bertugas di call center. Itu kan dasar hukumnya salah satunya adalah peraturan gubernur. Kan di situ kan melekat gaji, melekat tunjangan dan sebagainya. Kemudian operasional dan sebagainya. Jadi memang dasar hukumnya untuk kelembagaan kami masih menggunakan peraturan gubernur tentang kedudukan dan tugas dan fungsi serta kedudukan dari organisasi perangkat daerah, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kalau kita ngomongin soal latar belakang adanya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu ini Pak, ini sebenarnya apa latar belakangnya Pak? Boleh diceritain nggak Pak? Latar belakangnya sebenarnya sudah sedikit saya sampaikan di depan. Salah satunya adalah kebingungan masyarakat pada waktu itu. Karena kan rumah sakit punya nomor IGD sendiri. Iya, betul. PMI punya nomor kontak sendiri yang 08 sekian-sekian. Yang nomornya banyak. Atau 0274 sekian-sekian gitu kan. Kemudian Dinas Kesehatan juga punya seperti itu. Atau kemudian kita tidak menutup mata bahwa lembaga-lembaga yang lain juga punya. Kalau terjadi kegawat daruratan kan itu tidak mungkin ada di saku atau kemudian ada di HP. Ya mungkin ada di HP. Kalau dulu kan belum ada di HP. Gitu kan. Itulah yang kemudian menginisiasi sehingga ada satu nomor yang mudah diingat, yang kemudian bisa menghubungkan berbagai institusi yang terlibat di dalamnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi sistem penanggulangan gawat darurat terpadu itu tidak hanya sekedar memanggil 119, tapi menyiapkan penanganan prahospital itu supaya baik. Tim Dinas Kesehatan dan jaringannya disiapkan, kemudian tim rumah sakit juga disiapkan, bahkan awam itu juga dilatih. Beberapa pekerja atau relawan atau mungkin orang-orang yang kemudian berkecimpung di jalan, yang kemudian mungkin yang menjadi yang pertama itu kemudian diberikan pelatihan atau sosialisasi penanganan kegawat daruratan untuk awam.
Ada itu ya Pak ya? Ada, kurikulumnya ada dan kami sudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Artinya bekerja sama itu begini, pihak yang lain menyiapkan, katakanlah polisi itu sudah sering, polisi menyiapkan sasaran, ojol dan sebagainya. Kami sebagai tim yang kemudian bisa memberikan, kalau penanganan terhadap gawat daruratan yang untuk awam ini boleh seperti ini, itu bisa. Di terminal, betul. Kerjasama dengan dinas perhubungan di terminal. Di terminal itu kan belum tentu ada poliklinik atau belum tentu ada kan. Betul. Tapi kegawat daruratan juga belum tentu. Kegawat daruratan juga bisa saja terjadi di terminal. Itu yang kemudian kita latih petugasnya di sana. Dan di institusi-institusi yang kemudian masyarakatnya atau awamnya siap. Intinya sebenarnya begini, ketika tim akan datang, itu kan ada periode yang kosong. Betul. Perjalanan paling cepat naik motor pun 10 menit kadang-kala. Kadang-kala kalau masalah jantung dan sirkulasi itu namanya golden periodnya kan hanya 10 menit. Lewat itu sudah fatal bisa Pak ya? Bisa fatal. Nah itulah makanya kemudian awam itu harus bagaimana kemudian mereka melakukan pengamanan jalan nafas, kemudian resusitasi, kemudian melakukan kompresi jantung hanya oleh awam dan sebagainya, itu bisa. Itu yang perlu diketahui banyak masyarakat juga berarti ya Pak ya, pertolongan pertama. Mungkin bisa diceritakan sedikit singkat aja Pak, sebenarnya apa saja sih yang orang awam perlu tahu seperti saya ini orang awam. Misal setidaknya basic yang perlu kita ketahui Pak ketika ada sesuatu itu apa aja Pak? Yang pertama ketika ada kasus katakanlah orang jatuh atau potensi mengalami gawat darurat gitu kan. Yang pertama kemudian dinilai dulu lah, dinilai apakah dia sadar atau tidak. Jangan-jangan kemudian jatuh karena kemudian pingsan karena mungkin maemnya terlambat, sarapannya terlambat. Dengan cara apa? Gampang sih meraba nadinya, kemudian melihat nafasnya dan sebagainya. Kalau kemudian itu masih ada dan sebagainya, udah berarti itu paling mungkin hanya lemah atau lesu, kemudian dipinggirkan saja, kemudian nggak ada cedera, berarti kemudian dipinggirkan, dibuat berbaring supaya jantungnya sejajar dengan badannya supaya aliran darahnya kembali lancar dan sebagainya. Kalau kemudian ternyata dia tidak ada nafas, tidak ada denyut jantung, kemudian tidak ada masalah cedera yang ada di dada, nah itu kemudian jalan nafasnya kemudian bisa dipastikan bahwa dia terbuka. Membuka jalan nafas itu bisa hanya dengan meluruskan dan sebagainya. Baru kemudian dilakukan kompresi dada dengan aturan tertentu. Itu bisa dilatih untuk awam. Bisa dipelajari juga Pak ya. Hanya itu saja, tapi kemudian yang penting tadi jangan panik dan kemudian panggil bantuan. Panggil bantuan. Ada yang memberikan penanganan, mengamankan situasi, panggil bantuan. 119 itu tadi ya. 119 meluncur, serahkan kepada ahlinya. Kecuali ada beberapa kondisi yang memang sebenarnya dipindahkan saja tidak boleh. Itu kalau kondisinya sudah parah ya Pak ya kecelakaannya ya? Jadi kalau kemudian kecelakaan kita belum yakin bahwa tidak ada cedera dari tulang belakang, leher dan sebagainya, atau kemudian dada, kita kan berisiko kalau memindahkan. Kalau kemudian ternyata cederanya sebenarnya masih bisa dilakukan stabilisasi, ketika pemindahannya tidak bagus, itu malah membuat cedera tambah parah. Resikonya tinggi. Resiko tinggi. Karena dulu saya ingat waktu di Palang Merah Remaja waktu sekolah itu. PMR. Iya, itu Bu. Diajari kalau misal ada kecelakaan, kalau terlihat ada patah tulang atau apa, jangan diapa-apain, udah yang penting kita ngamanin jalannya dulu biar tim yang berwenang, tim dari kesehatan yang bisa nolong. Betul itu berarti ya Pak ya? Paling betul. Kalau saya sekarang melihat di jalan itu, kalau saya melihat ada kecelakaan yang sering saya lakukan yang saya sering lihat sekarang ketika ada kecelakaan itu diamankan dan orangnya masih berada di lokasi kecelakaan dan itu sebenarnya yang benar. Ya, walaupun sebenarnya bagi orang awam kok nggak ditolong ya? Kok mesakit banget? Iki mau kayak orang ada nulungi ya? Nggak ada satupun yang nolong. Iya, kok pada cuma nggak ada nonton. Tapi karena mungkin itu tadi sudah dinilai, ada yang menilai bahwa ini mungkin potensi mengalami gangguan yang cukup serius sehingga ini menunggu orang kesehatan. Karena kan kalau orang kesehatan nanti ada pelindung kepala, pelindung leher, kemudian ada drag bar yang kemudian keras, yang kemudian
dia membuat stabil di tulang belakang dan sebagainya. Nah, kalau dulu kan nggak, saya masih sering lihat di begitu kecelakaan ya diangkat gitu kan, yang dua menarik tangan, yang dua menarik kaki. Itu kalau cederanya di sini ya. Itu kan kalau ada patah tulang ya semakin tambah parah malah ya Bu ya. Ya, awam itu yang penting sebenarnya paham bahwa itu ada masalah risiko apa gitu kan. Nah, amankan, kemudian panggil bantuan. Kalau dia pernah mendapatkan pelatihan untuk penanganan pertama untuk awam, boleh melakukan stabilisasi atau apapun sepanjang itu sesuai dengan yang dipelajari. Itu dia. Kalau tenaga kesehatan kan pasti itu ya. Itu memang sudah sehari-harinya Pak, pekerjaannya sudah jago gitu. Tenaga kesehatan pun kalau melihat kecelakaan juga kadang-kadang kalau kemudian dia tidak mempunyai alat, dia tidak akan melakukan penanganan karena apa? Tahu risikonya. Gitu. Iya, itu. Karena sudah tahu ilmunya itu ya. Jadi bukannya kecelakaan pada nggak punya rasa empati, tapi sebenarnya itu malah yang terbaik untuk si korban juga, bahwa ini kalau ditolong dipindahin malah takutnya memperparah, bisa memperparah takutnya. Jadi nunggu yang memang berwenang, yang punya ilmunya untuk membantu itu tadi. Kembali ke 119 Pak, ini berarti satu layanan yang sekali lagi bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan ini akan dibantu secepat mungkin. Kira-kira misal Pak, ada telepon masuk, terus untuk bisa sampai ambulan atau bantuan sampai tiba ke rumah itu kurang lebih berapa lama Pak prosesnya Pak? Kalau untuk daerah kota Bantul yang aksesnya mungkin sudah Sleman itu aksesnya sudah cukup bagus dan timnya sudah cukup banyak. Itu kami evaluasi rata-rata mungkin kurang dari 10 menit atau 10 menitan. Wow, biasanya. itu cepat sekali loh Pak. Kalau di kota, ya. Karena kan timnya banyak, itu kami juga punya ambulan motor gitu kan. Oh ada Pak, Iya, kami juga punya ambulan motor. Karena kalau untuk masuk kota itu, ambulan motor itu sebenarnya ambulan, tetapi isinya adalah peralatan-peralatan gawat darurat. Jadi dia sebagai kalau tim aju ya, datang duluan, melakukan penilaian, stabilisasi, tim yang kemudian membawa peralatan lengkap, termasuk kemudian drag bar dan sebagainya itu, kemudian stretcher itu untuk membawa pasien itu datang, nah, baru kemudian kalau memang nggak bisa ya kami rujuk gitu. Dan jejaring di kota Bantul, Sleman itu sudah cukup banyak. Yang memang agak susah kami akui daerah-daerah yang jauh dari akses pelayanan kesehatan. Karena kan begini, contoh Gunung Kidul. Gunung Kidul itu kan puskesmas juga jarak antar puskesmas penduduk kan cukup jauh juga. Jarak rumah sakitnya jauh, jarak dinas kesehatannya jauh. Topografinya juga seperti jalannya luar biasa. Kalau itu memang kemudian aksesnya bisa tidak bisa 10 menit memang. Tapi tetap bisa dilayani, itu yang paling pasti. Cuma memang butuh waktu yang lebih karena ya jalannya kadang kita tahu ya masih menanjak, terjal dan sebagainya. Tapi untuk di kota Jogja, Sleman, Bantul itu bahkan kurang dari 10 menit bisa langsung sampai itu, perkotaan bisa. Ya kalau di perkotaan itu kalau bisa 10 menit. Kadang-kadang begini. Kami punya itu kejadiannya di situ paling dekat siapa timnya ya. Kemudian, silakan luncur gitu kan. Apalagi kalau kemudian cuma di jalan-jalan sekitar, katakanlah jalan sekitar mall, jalan Solo dan sebagainya, itu timnya banyak banget gitu kan. Jalannya besar-besar. Dan jalannya besar-besar itu kan. Ya kalau yang jalan kampung-kampung biasanya kami datang lewat pakai ambulan motor dulu biasanya. Itu yang kemudian kami mengejar golden time sebenarnya, golden period ya. Ya bisa terselamatkan itu tadi. Ya kalau dia masalah jantung dia terselamatkan. Jadi kalau bisa garis bawahi, tujuan ini sebenarnya adalah apa Pak, boleh disampaikan? Jadi tujuan dari penanganan SPGDT ini adalah memberikan pelayanan pertama yang terbaik untuk korban agar untuk life saving, menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan. Jadi dua tujuan utama itu. Jadi kami mengirimkan tim datang secara awal itu untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Itu tujuan utamanya. Baik, terima kasih Pak Anung, Bu Arni. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Kita jeda sejenak Sobat Sehat. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tentang PSC 119 ini yang seru sekali. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Pernahkah Anda bingung harus menghubungi siapa saat kondisi darurat medis? Tenang, kini ada PSC 119 Daerah Istimewa Yogyakarta. PSC 119 atau Public Safety Center adalah layanan darurat medis resmi. Cukup tekan 119 di ponsel Anda, petugas akan segera merespon panggilan. Layanan ini siap membantu keadaan gawat darurat seperti pingsan, kecelakaan, atau kondisi medis yang membutuhkan ambulans. Tim medis PSC 119 akan datang dengan ambulans dan memberikan pertolongan pertama sebelum membawa pasien ke rumah sakit. PSC 119 tersedia selama 24 jam setiap hari dan dapat diakses secara gratis. Satu panggilan saja bisa menyelamatkan nyawa orang yang Anda cintai. PSC 119, cepat, tanggap, dan siap membantu Anda. Sobat Sehat, berjumpa kembali bersama saya Arya Syari dalam diskusi kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih akan lanjut ngobrol lagi bareng sama Bu Arni dan juga Pak Anung. Kita bakal ngobrol ini soal sistem penanganan, sistem keamanan kegawat daruratan terpadu ya Pak ya. PSC 119. Kita tadi sudah banyak sekali ngobrol, kita tahu ternyata bahkan di kota, di Sleman dan juga Bantul yang kota ini bisa dibantu bahkan kurang dari 10 menit sudah bisa tim sampai ke lokasi yang dituju. Itu luar biasa. Dan tadi waktu off air, Pak Anu sempat cerita bahwa ternyata banyak sekali apresiasi dan juga penghargaan tidak hanya dari masyarakat tadi, tapi juga dari lembaga. Nah ini boleh diceritakan Pak, ini suatu hal yang membanggakan dan juga pastinya apresiasi dari masyarakat keren sekali sih ini. Iya, kalau apresiasi dari masyarakat itu masuk di website kami ya Dinas Kesehatan. Itu terima kasih PSC 119 gitu ya. Karena memang kadang-kala malam juga datang gitu kan. Dipanggil datang gitu kan. Walaupun kadang-kala tidak masuk ke gawat daruratan itu kan. Itu yang kemudian karena sudah terlanjur memanggil dan kami melihat bahwa memang butuh bantuan walaupun tidak ke gawat daruratan. Itu yang masuk ke website kami atau ke WA kami juga punya WA center, call center kami juga punya WA, terima kasih. Atau kemudian penghargaan dari institusi yang ada di Kementerian Kesehatan, katakanlah sebagai salah satu PSC yang mempunyai pelayanan terbaik. Karena PSC itu sebenarnya kalau di Indonesia itu lebih banyak di kabupaten kota. Cuma di IJ ini kan karakteristiknya berbeda nih. Hanya 4 kabupaten dan 1 kota. Perbatasannya kan Bantul, kota Sleman itu kan di perbatasan itu kan kadang-kala ini Bantul ini lebih dekat, kalau di perbatasan Bantul kota itu lebih dekat ke Dinkes Bantul atau ke DIY. Ke DIY gitu kan. Jadi kadang-kala itu yang membuat kami tetap oke deh, kita tetap PSC 119 ini tetap ada sebagai koordinator call center dan juga bisa mengirimkan tim apabila kita melihat bahwa oh ini kasus di Bantul, perbatasan Bantul, tetapi Bantul kalau ke sini agak jauh. Respon time tadi kami melihat, oh berarti kami kirim yang dari DIY saja yang lebih dekat dan sebagainya. Itu menjadi salah satu penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Kita pernah menjadi 3 terbaik di DIY di Indonesia sebagai PSC 119 yang di tingkat provinsi ya. Dan luar biasa, bener sih. Saya jadi kepikiran misal kayak daerah Pakuntapan, itu kan lebih dekat dengan kota daripada harus ke Bantul yang jaraknya lebih jauh ya Bu ya. Condong Catur itu kan juga Catur Tunggal itu lebih dekat ke kota daripada ke yang Kabupaten Slemannya itu ya. Karena kalau kita berbicara pelayanan itu kan kita tidak melihat dia KTP mana gitu, gitu kan. Tapi kadang-kala kan di kabupaten kota mungkin saja karena memang itu di luar wilayah, mereka harus mempertanggungjawabkannya susah gitu kan. Nah, itulah yang kemudian peran PSC 119 sangat besar. Karena apa? Yang mengambil mungkin PSC 119 DIY atau jejaringnya kami, PMI dan sebagainya.
mau diantar ke rumah sakit yang ada di kota boleh, mau diantar ke rumah sakit yang ada di Bantul juga boleh. Yang penting sebenarnya satu, setelah kita masyarakat tidak perlu panik. Ketika terjadi kegawat daruratan, panggil saja 119 yang menilai atau melakukan assessment apakah perlu dilakukan rujukan dan sebagainya. Itu biar teman-teman kami di PSC. Oke. Yang menentukan nanti sebaiknya dirujuk ke rumah sakit mana, itu biar teman-teman kami di PSC. Karena kami juga punya data nih rumah sakit dengan kemampuan tertentu. Katakanlah untuk cedera kepala berat gitu kan. Kami pasti kemudian melakukan stabilisasi dan kemudian memilihkan rumah sakit untuk dilakukan rujukan yang mempunyai SDM dan peralatan lengkap. Bukan yang terdekat saja, tapi yang lengkap, yang cukup bisa untuk tadi menyelamatkan nyawa. Betul. Atau mencegah kecacatan. Oke, luar biasa. Berarti apresiasi dari masyarakat luar biasa Pak ya. Iya. Sangat terbantu dengan adanya program ini. Dan kita ke Bu Arni, harapannya dengan adanya program ini dari seorang anggota Dewan apa Bu? Ya itu tadi Mas, kita dengan adanya PSC 119 kan otomatis bayangan kita itu resiko tentang kematian warga kita, kecacatan dari warga kita kan bisa diperkecil sekecil mungkin. Dan karena itu kenapa nanti kami akan mendorong dari komisi untuk program seperti ini, khususnya juga sosialisasi seperti ini ditambahkan. Agar nantinya lebih menyebar ke masyarakat. Mungkin saat ini baru yang paham gadget ya, yang bisa menerima informasi ini, tapi yang teman-teman yang ataupun warga masyarakat yang mungkin dia kurang paham ataupun familiar dengan gadget kan tidak bisa nonton YouTube, tidak bisa lihat TikTok, tidak bisa kita butuh salah satu program lain ya itu tadi Dewan turun ke masyarakat didampingi oleh dinas dengan sosialisasi tentang PSC 119. Bener sih, karena sayang banget ada program sebagus ini. Betul sekali. Sayang banget kalau masyarakat belum tahu dan tidak bisa memanfaatkannya. Dampaknya tuh sangat luar biasa gitu loh Mas ke masyarakat. Bukan hanya yang warga yang sakit saja, tapi lingkungannya kan juga jadi tidak panik lagi kalau misalnya di suatu lingkungan ada yang sakit jantung, mungkin ada yang mungkin punya penyakit parah lainnya, atau tadi tiba-tiba di jalan lihat kecelakaan itu kan sudah langsung di sini benaknya 119. Meskipun kita berdoa berharap jangan sampai pernah menggunakan ini. Amin. Jadi keluarga selalu aman, tetangga di jalan juga sehat. Tapi yang pasti meskipun kita berdoa itu tidak pernah make seumur hidup, tapi kalau misal pun ada benar-benar kita tahu harus telepon kemana, itu yang paling penting Bu ya. Saya juga berharap sudah tahu tapi syukur-syukur jangan sampai make gitu ya. Cukup kita menyebarkan informasi, tapi jangan memakai program ini. Iya. Kemudian dari Pak Anu mungkin ada yang mau disampaikan harapannya untuk warga DIY Bapak terkait adanya PSC 119 ini Pak. Iya, walaupun kami menyiapkan satu layanan yang untuk melakukan penanganan cepat terhadap kasus kegawat daruratan, kami berharap si warga DIY tetap jaga sehat ya. Yang utama adalah jaga sehat. Jaga sehat, manfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk pemeriksaan kesehatan ataupun pelayanan kesehatan yang tidak gawat darurat. Apabila melihat atau mengalami kondisi atau mungkin melihat orang lain mengalami kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa atau mungkin berpotensi cacat, gitu kan, silahkan jangan panik. Panggil melalui ponsel Bapak Ibu semua 119. Nah, nanti biar teman-teman kami di call center akan melakukan penanganan, kemudian melakukan pengiriman tim dan tim tersebut yang kemudian akan memberikan penanganan dan rujukan apabila diperlukan ke rumah sakit yang mampu memberikan layanan. Itu saja. Jadi untuk tugas mikir biar dari tim yang ahli memang ya, kita nggak usah sok kesini aja, ada yang lebih ahli, jadi serahkan saja kepada ahlinya. Baik, sebelum kita tutup episode kali ini, saya mau minta Pak Anung dan juga Bu Arni mungkin memberikan closing statement di obrolan kita siang hari ini. Mungkin dari Pak Anung terlebih dahulu, monggo silahkan, boleh Pak. Iya. Untuk warga daerah istimewa Yogyakarta, kami Dinas Kesehatan DIY siap memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk gawat darurat. Silahkan
manfaatkan call center 119 DIY apabila melihat kasus kegawat daruratan. Itu saja. Terima kasih Pak Anung. Saya Bu Arni, monggo silahkan Ibu. Pendek saja. Boleh sekali Ibu. Jangan panik, ingat 119. Jangan panik, ingat 119. Terima kasih Bu Arni, Pak Anung, luar biasa sudah berkenan untuk hadir di studio kami untuk berbincang dan bercerita banyak sekali soal kegawat daruratan PSC 119 ini. Untuk sahabat sehat, saya juga ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bagikan, like dan juga subscribe biar banyak sekali masyarakat yang semakin tahu, semakin sadar pentingnya nomor 119 ketika ada kegawat daruratan. Dan yang paling penting, ini bisa dihubungi kapan saja, di mana saja, dan pastinya Dinas Kesehatan akan memberikan upaya pertolongan secepatnya, sebaik-baiknya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Discuss episode kali ini. Saya Arya Syari, mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa saksikan Discuss episode berikutnya. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.